Assalamualaikum kerennya semuanya. Banyak sekali teman-teman yang nanya, Mas, KTV Pro ini bisa nggak dipakai buat live TikTok, live karaoke di TikTok, live song gitu ya? Maka jawabannya bisa teman-teman. Teman-teman bisa gunakan karaoke prosesor ini untuk live karaoke di TikTok, di Facebook, di IG, dan kawan-kawan ya. Di YouTube juga bisa. Asalkan teman-teman beli namanya USB audio interface. Nah, nanti yang tersambung ke HP teman-teman adalah yang ini. Karena karaoke prosesor ini hanya seperti mixer, equalizer, anti feedback, kemudian kompresor, crossover, dan lain sebagainya dijadikan satu alat. Tapi dia belum dilengkapi dengan USB audio interface. Nah, teman-teman perlu beli USB audio interface. Semakin bagus USB audio interface-nya, semakin bagus juga hasil yang teman-teman live streaming kan. Saat ini saya pakai BOM GU202 ya. BOM GU202 32 bit. Setelannya ini saya setel 44,1 kHz, tidak pakai yang tertingginya. Dia bisa sampai dengan 192 kHz. Tapi biasanya itu akan menghabiskan CPU dan bandwidth kita kalau teman-teman pakai settingan tertinggi. Jadi untuk live streaming tuh cukup 44 kHz ya, 44,1 kHz, tapi bit depth-nya yang 32 bit karena rata-rata audio interface di pasaran itu kebanyakan 16 bit-nya. Hindari yang 16 bit, beli yang 24 bit atau yang 32 bit. Nanti karakter suaranya lebih bagus, kemudian noise to signal ratio, signal to noise rasionya itu lebih jauh gitu ya. Jadi suara vokal kita terdengar jelas, suara desis kemereseknya itu ada di bawah jauh gitu, nggak kedengeran sama penonton kita. Kemudian enaknya kalau pakai KTV Pro ini suaranya dengan settingan Mas Ari ya tentunya. Dengan settingan Mas Ari ini suaranya jadi mantap banget ya, tanpa banyak alat gitu ya. Misalkan teman-teman mau efek vokalnya tinggal puter aja. Tarik sis, semongko. Semakin gede efeknya semakin kerenyes. Seperti ini. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, jadi sedep gitu ya. Nah, bagaimana cara merangkai dari KTV Pro karaoke prosesor ini ke audio interface seperti ini penyambungannya teman-teman. Oh ya, sebelum saya kasih tahu cara rangkainya, biasanya banyak teman-teman yang nanya, emang Mas pakai mikrofon apa? Saya pakai AKG D5 saat ini. Ya jelas, suaranya jadi bagus, mikrofonnya aja mahal. Oke, kita pakai yang murah ya. Di sini saya ada banyak sekali contoh mikrofon. Nah ini yang murah-murah ya. Yang pertama kita akan cobain pakai ini mikrofon Loda M2000, ini harga 50 ribuan spoolnya. Dan seperti inilah kualitas suara KTV Pro disambung ke mikrofon Loda M2000 spool harga 50 ribuan. Ketika saya putar efeknya, tarik sis. Semongko, mengapa masih ada sisa rasa di dada? Oke, sekarang kita ganti. Nah, ini mikrofon RTDM 300. RTDM 300 suaranya seperti ini. Sedap juga teman-teman. Jangan dikira hanya mikrofon mahal yang suaranya enak. Ini KTV Pro-nya udah disetting sama Pro punya nih, settingan Mas Ari bos. Tarik ses. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Wow. Sekarang RT Vokal 100. Ya, ini salah satu mikrofon murah andalan saya ya. Suaranya paling keluar. RT Vokal 100 suaranya seperti ini, ketika di efek suaranya menjadi seperti ini. Tarik ses, semongko. Mengapa masih ada
Sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Cuma main knop efek, suaranya sedap semua. Jadi terbantahkan ya, suaranya enak gara-gara mikrofonnya mahal. Enggak, ini pakai mikrofon murah, bahkan mikrofon rakitan pun juga suaranya tetap sedap ya teman-teman semua ya. Tetap sedap ya, Kerenyes Mania, sedap punya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kedua, gimana suara bassnya, suara musiknya tetap enak gak, tetap stereo gak dengan cara seperti ini untuk live streaming. Dan saat ini benar-benar saya melakukan live recording, tidak diedit ya. Nah, kalau teman-teman mau suaranya itu bagus, kabelnya harus benar ya, kabelnya harus benar. Kemudian pakai 2 kabel sambungannya, bukan pakai 1 kabel, pakai 2 kabel. Kemudian sambung ke HP atau ke komputernya pakai kabel USB ya, pakai kabel USB agar suaranya lebih mantap. Kita tes dulu untuk suara-suara musiknya ya. Kita cobain untuk nyetel karaoke dangdut, suaranya seperti apa, yuk dengerin yuk. Tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Nah sekarang untuk model lagu yang lain ya, kita coba lagu yang agak DJ. Jelas beda yen dibandingke, ora ana sing tak pamerke. Asik. Nah seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tinggal atur aja efeknya. Bisa lewat knob yang ada di depan, bisa lewat remote yang ada di sini ya. Teman-teman tinggal pijit-pijit aja. Mau efeknya digedein bisa. 1 2 3 dicoba tes 1 2. Mau efeknya dikecilin bisa. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Atau mau instan ganti-ganti mode di sini juga sudah disiapkan ya. Misalkan mode 1 ini untuk MC. Mode 1 untuk MC, suaranya seperti ini, seperti penyiar radio. Mode 1 ini mode karaoke yang tadi saya gunakan ya, mode karaoke. Tinggal teman-teman rubah-rubah saja efeknya ya teman-teman. Enak banget, nggak perlu nongkrongin di depan alatnya, cukup pakai remote. Nggak kayak mixer yang harus ditongkrongin, diputer-puter. Pakai remote guys, zamannya remote ya. Kemudian remote ini bisa lumayan jauh jaraknya ya, dibanding Super K ini jaraknya lebih jauh. Jadi teman-teman bisa sambil rebahan, sambil karaoke. Sekarang kita bahas untuk penyambungan kabelnya. Untuk sambungan dari mikrofon ke karaoke prosesor, ini wajib kabel XLR TS ya teman-teman, Akai mono ya. Akai TS. Jangan beli kabel XLR TRS atau stereo kalau untuk mikrofon, karena nanti malah nggak bunyi ya. Kemudian di sini ada knob volume. Nah teman-teman bisa pakai kuku untuk memutar volumenya. Ini sengaja dibuat seperti ini biar nggak kerubah-rubah volumenya ya. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gain daripada mikrofon. Kalau mikrofon teman-teman lemah gainnya ya diangkat dari sini ya. Kalau sudah tinggal sambungin aja. Ini BOM G atau audio interface teman-teman. Nah, ambilnya dari belakang, ML, MR, sambung ke sini. Untuk sambungannya ini pakai kabel XLR TRS. Kalau belinya kabel XLR TS boleh mas, boleh-boleh aja. Tapi lebih bagus XLR TRS seperti ini ya. Dan harus 2 biji, kalau enggak nanti suaranya terdengar sebelah doang.
Kemudian yang perlu diketahui banget oleh teman-teman, modenya ini harus mode stereo, jangan mode mono. Kalau mode mono suaranya seperti ini, cuma nanti suara musiknya menjadi kurang enak, kurang lebar gitu ya. Nah, ini harus mode stereo. Mode stereo itu masuk ke dalam ya. Mode stereo atau LR ini masuk ke dalam, bukan keluar. Kemudian pastikan direct monitoringnya ini aktif ya teman-teman. Direct monitoring aktif agar teman-teman bisa mendengarkan suaranya sendiri dan suara musik lewat sini, lewat headphones. Kemudian headphones atau earphone yang digunakan itu harus 2 strip seperti ini alias TRS ya. TRS bukan TRRS. Stripnya hanya 2 ya, bukan 3. Kalau stripnya 3 itu kabel buat headset HP. Tidak cocok ya. Pastikan earphone-nya TRS seperti ini dan sudah bisa mantau suaranya sendiri. Dan sambungan di belakang saya pakai ML/MR ya. Ini lubang M, L, dan MR. Ada tulisannya ya, ML, main left, main right. Jadi ini output utama untuk ke speaker kanan kiri sebetulnya. Kalau teman-teman live TikTok kan nggak perlu pakai speaker, dikeluarin ke speaker kan. Jadi saya pakainya seperti ini, pakainya headphone doang. Tapi kalau teman-teman misalkan, Mas ini mau saya pakai ke speaker saya, speaker aktif atau power ampli saya, boleh. Terus ambil ke audio interface-nya yang mana? Maka ambilnya yang ini ya. Rec, ada tulisan REC, Rec Recording Output. Ini teman-teman tinggal sambungin ke audio interface tapi pakai kabel TSRCA ya, TSRCA kalau ke audio interface BOM-G ini. Dan sejenisnya ya. Kemudian untuk phantom power di BOM-G ini nggak usah dinyalakan. Kemudian nah, untuk power source-nya ini bisa lewat switch-nya itu posisi kiri bisa, posisi kanan bisa. Kalau teman-teman live streamingnya pakai HP, sebaiknya diposisikan ke kiri terus ini dicas pakai power supply sendiri agar dia tidak nyedot baterai HP teman-teman. Ini kan hidupnya butuh power ya, butuh listrik. Nah, biar dia independen, teman-teman bisa cas di sini. Bukan cas ya, kasih power supply di sini pakai adaptor HP. Nah, selektornya posisikan ke sini. Jadi nanti si HP-nya itu tidak terkuras daya baterainya oleh audio interface ini. Walaupun kecil, tapi kita kan pengennya live streaming berjam-jam. Kemudian kabel ini buat apa Mas? Ini enggak diperlukan. Ini karena tadi saya baru saja nyeting alat ini, baru saja disetting jadi masih nancap ini. Ini kabel untuk nyeting equalizer, anti feedback, kompresor dan lain sebagainya di alat ini ya. Pakai kabel USB ini. Tapi kabel USB ini tidak bisa disambung ke HP sebagai audio interface, hanya untuk setting. Kemudian nanti musiknya sambungin ke alat ini melalui Bluetooth saja, itu lebih enak. Kalau misalkan nggak ada Bluetooth ya udah sambunginnya ke sini. Sambunginnya ke ini, input 1 atau input 2. Nah, nanti tinggal ditombol aja dari depan pakai mode apa. Saat ini dia mode Bluetooth atau USB. Jadi teman-teman bisa colokin flash disk, bisa pakai Bluetooth. Kalau teman-teman pakai kabel RCA yang di belakang tadi, input 1, input 2, maka teman-teman tekan tombol input. Nah, tombolnya ada di sini, ini ada tulisan input ya. Teman-teman tekan, nanti ini akan berubah ya. Mode input 1 seperti lubang RCA input 1, kemudian input 2 kalau teman-teman sambungnya di input 2. Optik, kalau TV teman-teman punya output optik tinggal sambungin kabel optik atau pakai Bluetooth juga bisa kalau smart TV teman-teman mengandalkan Bluetooth ya. Dan enaknya lagi teman-teman bisa start stop musiknya langsung dari remote ya. Misalkan udah tersambung via Bluetooth, teman-teman bisa start stop musiknya, play pause musiknya langsung dari remote ini. Tuh, enak kan? Bisa next lagu juga dan lain sebagainya. Kemudian kalau nadanya kerendahan atau ketinggian, dia juga bisa ganti nada ya teman-teman. Bisa dinaikin, bisa diturunin nada musiknya.
Nah, contohnya saya ambil musik karaoke dari YouTube dan ternyata kok rendah banget ya. Saya mau naikin nadanya, itu bisa. Jadi teman-teman tekan tombol dulu salah satu di sini, baru nanti di sini ada 3 tombol. Nah, yang gambar B atau bass ini turun ya, turun nada. Ini kembali ke normal yang logo tengah ini. Kemudian yang logo crash ini naik 1 tangga nada gitu ya. Ini bisa sampai naik 7 dan turun 7 ya. Teman-teman tinggal mainkan. Terus kalau mau normalin cepet-cepet, teman-teman gak perlu naikin satu-satu atau turunin satu-satu. Langsung tekan ini, dia langsung ke posisi titik 0 atau tidak naik tidak turun ya. Posisi normalnya dia. Kembali ke normal yang tombol tengah ini. Oke, kita cobain. Naik nada ini ya. Turun nada sekarang. Ini turun 7. Turun 4. Kita normalkan. Nah, ini nada normalnya atau lagu normalnya seperti ini. Nah, kalau udah, ini tombol ini masih aktif kan? Tombol ini masih aktif, teman-teman tekan tombol escape ini ditahan ya. ESC ini ditahan dan layarnya kembali ke menu utamanya lagi dan ini nggak ada yang nyala ya. Normalnya ini nggak ada yang nyala. Kalau ada yang nyala berarti teman-teman mengaktifkan salah satu menu ini. Keluarnya ya ini, tekan tombol ESC, escape. Ini ditahan 1 atau 2 detik. Dan seperti itu teman-teman sudah bisa live TikTok, live karaoke. Dan selamat berkaraoke ria ya teman-teman. Tes 1, 2, 3 kita pakai remote aja. Efeknya tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2. Kita setel musiknya dari YouTube. Tarik sis. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Kalau ada pertanyaan langsung aja ketikkan di kolom komentar di bawah seperti biasa ya teman-teman. Dan selamat menikmati karaoke kerenyes di TikTok teman-teman. Dan buat kalian yang baru aja nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Saksikan live streaming saya kalau teman-teman mau lihat performanya secara langsung dan bisa konsul secara live. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Saya kirim video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.